Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan logika dan intuisi, satu dalam sabilillah untuk NKRI. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamatkan diri kita dan umat dari pembodohan, agitasi, dogma, dan doktrin sesat yang menyesatkan. Sahabat kawan karib subscriber rahimakumullah, selamat memulai hari yang baru serta salam kejujuran dalam peradaban. Minimal kita semua masih dapat jujur terhadap diri kita sendiri. Dan hendaknya mari kita terus memohon kepada Allah agar kita selalu mendapatkan hidayah, bimbingan, petunjuk serta pertolongannya, karena hanya dengan itu semua kita masih dapat mengerti, memahami, dan menerima sebuah kebenaran dengan kewarasan dan akal sehat kita semua. Amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan ini kami ingin menayangkan atau menyampaikan audio dari sebuah, katakan, bantahan atau ceramah dari seorang tokoh, yakni Buaya Qurtubi, yang disclaimer dulu bahwa beliau adalah merupakan saat ini Ketua Umum dari FPI Ribon atau FPI Produk Petamburan dan merupakan penasehat dari Ijtima'nya Ulama-Ulamaan versi Petamburan juga, yang merekomendasikan Anies Baswedan sebagai capres pilihan mereka. Dan hendaknya pula kita tidak lagi silau dengan gelar-gelar yang panjang, baik gelar akademis ataupun gelar agamis, bukan untuk mengecilkan atau mengkerdilkan hal tersebut, melainkan selain gelar yang panjang, gelar-gelar yang dimiliki oleh tokoh-tokoh yang mumpuni, kita juga dapat melihat dan menilai kedudukan mereka melalui bagaimana intelijensi mereka, bagaimana intuisi, akidah serta akhlak yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh tersebut. Dan tanpa mengurangi sedikitpun rasa hormat kita terhadap keilmuan yang beliau-beliau itu miliki, dan dari keilmuan tersebut kita juga mulai harus waspada dan mampu berlatih untuk dapat menilai apakah keilmuan yang disampaikan itu berdasarkan dalil yang sahih atau hanya sebatas asumsi yang berdasarkan daripada syahwat dan hawa nafsu mereka yang sebatas dan sekedar untuk membela kepentingan kelompok dan golongannya saja. Karena itu betul-betul sudah sangat marak, atau saat ini sangat marak sekali di dalam untuk melakukan penggembosan ataupun pengkaburan dari banyak kebenaran, terutama mengenai kepalsuan nasab Ba'alawi yang disampaikan oleh Kiai Haji Imad Usman Al-Bantani. Mari kita dengarkan dulu sekelumit sedikit dari yang disampaikan oleh Buaya Qurtubi ini, yang disampaikan oleh Bakri. An-Nawawi Syadid biqab'i tughyani imadil hanif. Bom nuklir untuk menumpas kesesatan imam yang keras kepala. Itu artinya. Jadi ini disebutkan bahwa Buaya Qurtubi ini mengeluarkan sebuah kitab atau membuat karya tulis untuk menumpas kesesatan daripada yang dia tuduhkan kepada Kiai Imaduddin. Berarti beliau telah menghukumi Kiai Imad itu sesat, dan karyanya akan dijadikan sebuah bom nuklir untuk membantah 100 lebih yang menurut beliau ini sebagai sebuah kesalahan yang terdapat di
kitab atau tesis yang sudah Kiai Imaduddin Usman. Perlu digarisbawahi lagi bahwa beliau adalah bukan dari Ba'alawi, tapi merupakan pembela Ba'alawi. Beliau merupakan orang yang ngotot dan nyolot bahwa Wali Songo juga merupakan bagian dari Ba'alawi dengan menafikan dan mengingkari fakta data tentang kebenaran yang sudah disampaikan. Akan tetapi bantahannya atau hujahnya tidak lebih hanya sekedar argumen-argumen yang tidak memiliki dasar yang kuat. Mari kita lanjutkan kembali. Itu sudah saya karang. Dan di Banten baru 9 ke 10 masalah dari 102 masalah kesalahan. 102 masalah. Masih 90 lebih. Saya masih memantau. Intinya untuk di kalangan umum, siapa di antara kita yang tidak menggunakan kaul Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab fikih, di dalam kitab akidah? Imam Az-Zabidi Al-Murtadha, pengarang kitab Sahih Ittihad Sadatul Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, beliau mengarang kitab yang Tauhid Nasr, kitab Ar-Raudhul Jalil. Bagi kita cukup, bagi orang awam cukup taklid kepada Imam Az-Zabidi dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tidak ada Di dalam bidang fikih ada kata Imam Romli dengan Ibnu Hajar bertentangan, siapa yang diutamakan? Itu nanti akan dijawab. Ibnu Hajar Al-Haytami dengan kitab sahabatnya menetapkan sanadnya nasab para habaib. Jadi saya nyatakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai kurun Syekh Nawawi, bahkan sampai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitab An-Nurul Mubin, tidak ada yang menang. Namun akhir-akhir ini ada orang yang membuat standar pribadi jauh daripada dari kata-kata atau syarat-syarat yang dinyatakan oleh ulama salafus saleh. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi ini semua kita semata-mata mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil rasa cinta terhadap uswatun hasanah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan dengan kemungkaran atau dengan cara-cara mendukung kelompok tertentu yang justru telah mengklaim dan memalsukan nasihat dari Rasulullah itu sendiri, seperti hanya Ba'alawi yang sampai hari ini masih terus dirungkat dan nasihatnya mungkar dan batil. Tapi jika Ba'alawi itu rungkat, maka memang kita ketahui kedudukan dan kepentingan dari Buaya Qurtubi ini pun akan terungkap dan hancur lebur. Mari kita teruskan lagi. Agar kita semakin dapat membedakan. Mencintai Nabi berarti kita mengikuti syariat Nabi yang dibawakan oleh sahabat, dilanjutkan oleh tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama salaf dan khalaf. Maka fatabi'is shalihah mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa. Ikuti para ucapan-ucapan, perbuatan, akidah ulama salaf dan hidup. Betulkah akidah dan akhlak yang ditunjukkan oleh Buaya Qurtubi ini beserta Ba'alawi yang menjadi panutannya seperti hanya Habib Kirik Rizik Syihab Al-Qadab ataupun Taufik As-Sugaf, apalagi Bahar Demit, telah sesuai dengan akidah dan syariat yang disampaikan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut dan tabi'in, seperti yang disampaikan oleh si Qurtub ini, untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh salafus saleh, tapi yang mereka pertontonkan, perilaku yang mereka tunjukkan, apalagi perkataan dan ucapannya jauh panggang dari apa yang diajarkan oleh para salafus saleh. Jelas ini adalah merupakan suatu bentuk takyah dan kedustaan. Mari kita lanjutkan dan kita bisa ulama salaf dan hindari bid'ah dan ulama khalaf, seperti yang terjadi sekarang yang sedang viral tentang masalah nasab Ba'alawi, nasab para habaib.
Saya tidak akan membahas secara luas, karena insya Allah nanti kalau sudah lewat bulan Februari, 6 bulan dari debat di Banten, saya hitung sampai Februari. Ketika Februari tidak sampai ada perdebatan lagi, tidak ada ketertiban lagi, maka akan saya tuntaskan pembahasan itu. Justru kami yang sedang sangat menunggu adanya Saudara, bantahan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mempermasalahkan Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir atau Ahmad bin Abdul al-Muhajir di abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, abad ke-8, abad ke-9, abad ke-10. Artinya dari mulai zaman Imam Ubaidillah sampai kepada ulama mutaakhirin Syekh Nawawi Tanara Banten. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan nasabnya, yang menafikan Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Tidak ada. Saya jamin. Dia menjamin tidak ada. Betul. Ini adalah suatu bentuk kedustaan yang nyata. Tapi kalau kami yang fakir dan awam lebih ingin mengatakan bahwa ini adalah sebuah bentuk pembodohan atau kegoblokan daripada buat buaya Qurtubi ini. Betul sekali bahwa pada abad keempat, kelima, 6, 7, 8 sampai dengan 9 akhir tidak ada satu orang pun dari ulama ahli sunnah wal jamaah yang membatalkan atau menafikan keberadaan dari Ubaidillah si Ubid yang menjadi datuk dan moyang daripada Ba'alawi. Itu betul sekali. Karena kita ketahui dari kebenaran yang disampaikan oleh Kiai Imad bahwa pertama kali muncul nama si Ubid atau si Ubaidillah ini adalah pada akhir abad 9 atau pada awal-awal abad 10 Hijriah dari kitab yang ditulis oleh kalangan internal habaib itu sendiri. Jadi pertama kali muncul nama Ubaidillah itu pada kitab yang dikarang dan ditulis oleh kalangan Ba'alawi itu sendiri. Berarti jelas bahwa dari abad keempat, 5, 6 dan seterusnya sampai abad ke-9 akhir tidak ada kitab manapun yang menuliskan tentang Ubaidillah. Otomatis Ubaidillah itu bukanlah sosok yang dikenal atau sosok yang tidak dikenal, tidak ada, tidak diketahui dari abad keempat sampai abad ke-9 akhir. Jadi bagaimana mungkin orang yang tidak ada, yakni Ubaidillah itu yang tidak disebutkan dalam kitab manapun harus dibatalkan atau dinafikan? Ini kan jelas yang disampaikan oleh buaya Qurtubi Singulama Jangkrik ini betul-betul suatu kebodohan, betul-betul suatu kegoblokan dan ketololan yang sangat luar biasa. Menyampaikan sesuatu hanya berdasarkan syahwat dan hawa nafsunya saja, hanya sebatas ingin membela Ba'alawi sebagai junjungannya yang memberikan kedudukan dan posisi terhadap dirinya. Ini sebenarnya masih panjang, tapi nanti akan ada pihak yang lebih kompeten, yang lebih memahami tentang ilmu untuk membantah atau membahas tentang apa yang disampaikan oleh si Qurtubi ini, agar apa yang disampaikan lebih tepat, lebih dapat menjadikan manfaat, memberikan pengertian dan pemahaman kepada umat yang menurut si Qurtubi ini adalah umat yang awam dan masih umum. Tapi intinya, mari dengan akal pikiran kita, dengan hati nurani kita, secara batiniah kita semoga dapat menilai bagaimana sosok mereka, mana yang menampilkan dan menyampaikan sesuatu itu berdasarkan ilmu atau dalil yang sahih, dan mana yang hanya sekadar argumen yang hanya didasarkan pada hawa nafsu dan syahwatnya untuk membela kedudukan dan kepentingan diri mereka dan golongannya saja. Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang senantiasa dalam naungan, perlindungan serta penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa cukupkanlah bagi diri kita
Allah hanya satu-satunya pelindung bagi kita semua, kecuali untuk para Alawi dan gerombolannya, untuk sahabat kawan karib semua dan seluruhnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.